Mas Adi. Jadi layakkah seorang anggota DPR untuk mendapatkan uang pensiun seumur hidup karena atas nama penghargaan kepada pejabat negara? Ya, saya sebenarnya kalau mau jujur antara layak dan tidak layak. Dan kalau kita bicara tentang nominal, bagi anggota dewan 2 juta, 3 juta sebulan, bagi saya nggak penting-penting amat. Anggota dewan ini kan kesannya adalah mereka yang sudah mapan secara ekonomi, mereka juga sudah mantap kehidupannya dan sudah tak lagi berpikir tentang uang. Jadi ketimbang misalnya ini semacam pemberian penghargaan cuma-cuma sebenarnya, ketimbang tidak dipakai seperti yang Bang Nurdin sampaikan tadi, mending dialokasikan untuk yang lain. Nah, saya lebih kepada kalaupun tuh ada penghargaan yang diberikan oleh negara, ya semacam pesangon ya, semacam ucapan terima kasih sebagai pejabat negara yang telah berbuat banyak ya, bikin regulasi tentang bagaimana misalnya memberikan kontrol terhadap pemerintah, itu penting dalam konteks itu. Itu pertama. Nah, yang kedua, kenapa pesangon untuk anggota dewan ini dianggap agak sedikit ramai? Karena memang selama ini persepsi soal anggota dewan itu buruk secara umum. Jadi bagaimana tingkat kepuasan publik, persepsi publik terhadap kedewanan atau anggota dewan pada hari ini itu kan tidak kondusif dan tidak baik. Sangat rendah, dia hampir beririsan dengan partai politik. Apa yang dibayangkan oleh publik, anggota dewan ini dianggap ya kerjaannya itu malas-malasan. Prolegnas tidak pernah tercapai, hidupnya mewah-mewah. Dan mereka secara umum bekerjanya 5 tahun sekali. Ini yang kemudian paradigm shift. Ada perubahan paradigma yang mesti harus diubah. Kalau anggota dewan itu kelihatan adalah memperjuangkan aspirasi rakyat, dia rajin bekerja kepada masyarakat, jangankan seumur hidup tunjangan, bahkan keluarga besarnya pun juga sangat layak untuk diberikan fasilitas-fasilitas yang lain, rumah ataupun fasilitas yang lainnya. Jadi ini tentu tidak dilepaskan karena ada persepsi yang kurang baik terhadap anggota dewan dan DPR secara kelembagaan. Kalau citranya diperbaiki, saya kira masyarakat tidak akan memperdebatkan. Itu soalnya lagi. Berarti kita publik harusnya memotivasi para anggota DPR, kau dapat pensiun, kinerja perbaiki. Jangan kemudian kita menjustifikasi bahwa kerjanya kurang bagus, yang istilahnya sangat buruk, yang belum tentu sangat buruk kan. Kemudian kita menjustifikasi bahwa tidak boleh kamu dapat tunjangan karena kinerja buruk. Justru kinerjanya harus dorong, kalian ini dapat tunjangan perumahan, tunjangan macam-macam, tunjangan pensiun, perbaiki kinerjanya sehingga publik puas tentang kinerja itu. Betul. Kenapa hanya di DPR yang disorot sebenarnya, Zilvia? Sementara banyak institusi-institusi lain yang sebenarnya juga menggunakan uang negara yang cukup banyak. Seperti pejabat-pejabat BUMN juga banyak, tapi tidak disorot. Karena kerjaan mereka tidak pernah diekspos, beda dengan DPR. Day to day kerjaannya dipantau, siapa yang rajin rapat, siapa yang ke paripurna, siapa yang rapat komisi, siapa yang rapat ke panja. Kalau DPR sepi, sekali aja, itu akan diingat seumur hidup. Ini nih yang mau minta pensiun seumur hidup. Ini yang saya kira, kalau DPR secara kelembagaan diperbaiki, anggota dewan itu selalu menunjukkan wajah yang sangat bersahaja, dekat dengan rakyatnya. Saya kira soal tunjangan seumur hidup, bagi saya itu dianggap sangat layak. Ini soal persepsi bagaimana publik menganggap anggota dewan selama ini tidak sesuai dengan ekspektasi. Itulah yang saya sebutkan, kalau mau jujur, tunjangan semacam ini justru dalam tanda kutip ya, merusak kredibilitas kawan-kawan DPR. Angkanya nggak besar, Zilvia, 2 juta, 3 juta. Mungkin kalau bagi saya, yang rakyat biasa hanya sebatas dosen, tunjangan begitu luar biasa, itu durian runtuh. Tapi bagi anggota dewan, paling dilihat tunjangan itu per 10 tahun sekali, per 20 tahun sekali. Jadi maksudnya, ketimbang kecil angkanya, nggak dipakai juga seperti Bang Nurdin, mendingan tidak usah. Gimana maksudnya? Mendingan tidak usah Bang Nurdin sekalian. Bukan soal disitunya, itu saya bilang tadi, ini bukan soal nilai, bukan soal yang tidak layak, tapi ini soal penghargaan. Sama sekarang kita lihat. Apakah seorang presiden itu butuh perumahan yang kurang lebih 40 miliar? Menurut saya kalau dari sisi itu tidak butuh. Mereka sudah punya rumah yang bagus. Pak SBY, Ibu Mega, Pak Harto dan sebagainya. Tapi kenapa negara memberikan perumahan? Memberikan rumah, bangunkan rumah. Setelah itu nilainya kurang lebih berapa? 20-40 miliar kalau nggak salah itu ya. Nah, itu bukan karena nilainya. Tapi bukan karena tidak layak, penghargaan negara kepada seorang presiden. Gitu. Apa itu seperti kita kalau diganti sedikit jadi pertanyaannya nih Bang Nurdin. Ketika ada kewajiban tentu ada hak. Gitu. Ketika diganti sedikit ya pertanyaannya. Minta penghargaan tapi apa yang bisa menjustifikasi penghargaan itu? Toh kinerjanya banyak dikritik. Jadi bukan untuk maksud apa? saya, dana pensiun itu adalah wujud penghargaan negara terhadap seorang anggota DPR. Soal lain lagi soal kinerja. Kinerjanya rakyat harus mendorong. Menyatakan kepada anggota DPR, kalian dibayar oleh negara, tunjangan katakanlah seumur hidup, perbaiki kinerjanya, perjuangkan aspirasi kami, itu soal lain lagi. Gitu. Jadi jangan kita mengkaitkan sesuatu yang dimana kita menjustifikasi bahwa ini tidak layak. Bang Nurdin bisa memisahkan ya, tapi Kakak Irma kalau rakyat itu pasti melihatnya itu
penuhi dulu kewajibannya baru minta haknya, kan akan seperti itu melihatnya. Iya, sebenarnya kalau kita mau bicara soal kinerja, anggota DPR itu kerjanya setengah mati juga loh. Tapi kan nggak pernah terpublikasikan satu. Saya bicara sama Sekjen DPR, harusnya ada public relation yang menyampaikan kepada publik apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh DPR. Tapi itu nggak dilakukan. Nah itu yang pertama. Dan yang kedua, tadi Adi bilang soal legislasi. Kalau saya nggak setuju DPR itu memproduksi legislasi banyak, tapi kemudian semuanya itu bersayap-sayap. Baru dibikin kemudian masuk MK. Ya, itu yang kami di Komisi 9 terus terang saya menyampaikan pada teman-teman, kita nggak boleh begitu. Produk kita harus benar, harus bagus, begitu keluar nggak boleh masuk judicial review. Itu baru benar. Jangan ngejar banyaknya aja gitu. Tapi kalau kita ngejar kuantitasnya gitu ya, tapi kemudian begitu keluar langsung masuk judicial review untuk apa juga? Kalau saya berpikirnya begitu jadi nggak perlu ya prolegnas itu tercapai target sekian gitu. Makanya saya bilang sama Balik nggak usah pakai target. Iya kan? Untuk apa kasih target kalau nggak bisa dicapai? Akhirnya yang jelek juga anggota DPR kan? Jadi serba salah nih Kakak Irma. Iya. Nah yang ketiga. Anggota DPR itu kan representatif dari partai politik. Kalau ada anggota DPR yang males, partai politiknya harus beri punishment. Nah kan selama ini enggak ada punishment. Tidak ada punishment dan tidak ada juga yang namanya reward. Nah ini menarik nih. Nah harusnya ada punishment dan ada reward. Sehingga kinerja anggota DPR itu bisa terukur gitu loh. Jadi menarik Mbak Irma ini ya. Saya kira itu Sylvia. Ya. Tadi juga dengan Bu Adi bahwa kalau kinerjanya kurang bagus, misalnya dia sidang komisi DRDP paripurna hanya datang wakilnya atau TA-nya absen atau sedang absen sudah pergi. Ini mesti ada talent scouting. Nah, sehingga jangan kita menjustifikasi semua anggota DPR itu malas, semua anggota DPR itu tidak bekerja dengan baik. Saya kira pesertanya perlu diperketat. Bahwa orang mendapatkan dana pensiun ada catatan, ada aturannya. Ada tapi gini Bang, kehadiran di paripurna pun Bang ya, nggak semuanya itu bolos Bang. Ya. Ada juga misalnya nih, kita sedang kunjungan kerja, itu kan kita memang nggak boleh masuk di paripurna, gitu loh. Nah bukan itu contoh saja. Misalnya. Ada juga Sylvia yang seperti itu. Jadi maksudnya kriteria untuk mendapatkan uang pensiun itu diperketat saja begitu? Ya diperketat. Harus diperketat. Oke. Mas Hanafi, saya tanya dulu ke Anda, sebetulnya masalahnya di mana sih ketika publik ada yang mempermasalahkan anggota DPR itu mendapatkan uang pensiun seumur hidup, bahkan Bang Dasko sampai bilang bahwa DPR memang mendapatkan banyak masukan dan kritik soal uang pensiun ini dan akan mengkajinya. Jadi sebetulnya masalah utamanya di mana sampai ini dipersoalkan? Jadi gini, DPR itu kan kerjanya 5 tahun. Itu pun kalau yang dilantik dari awal gitu ya. Kalau dia di pertengahan atau di akhir, dia kan kerjanya cuma 1-2 tahun gitu ya. Nah begitu dia kerja 5 tahun, maka dia akan dapat pensiun. Dia cuma kerja 5 tahun, tapi pensiunnya melebihi dari batas waktu dia kerja. Ya. Itu yang menjadi permasalahan. Sementara di pegawai-pegawai lain di eksekutif, mereka dapat pensiun dengan memotong gajinya sendiri gitu ya. Tentu dengan ditambah dari subsidi dari negara. Ini yang dinilai tidak adil oleh masyarakat mengenai persoalan dan itu. Dan uang pensiun kalau di institusi lain itu keluar setelah mereka sudah habis memang sudah memasuki umur pensiun. Ya, ketika sudah pensiun baru dikasih. Ya. Nah, ini yang menjadi masalah karena kerjanya jadinya nggak proporsional. Saya sepakat tadi bahwa memang harusnya uang pensiun DPR ini proporsional dan ada lembaga sendiri yang mengurusi soal pensiun ini karena kalau tidak begitu nanti akuntabilitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kerja 5 tahun nanti bisa diperhitungkan misalnya apakah 5 tahun ditambah 1 tahun atau 2 tahun dan lain sebagainya, itu perlu ada kriteria tersendiri. Nah apakah pensiunan ini penting, layak atau tidak layak? Sebagai orang yang bekerja pada lembaga negara, lembaga tinggi negara, ada presiden, ada eksekutif, kemudian ada legislatif, ada yudikatif. Saya kira kalau negara ini menghargai mereka dalam posisi mengurusi lembaga-lembaga itu, saya kira itu sebagai bentuk penghargaan gitu. Nah persoalannya sekarang itu surplus penghargaan gitu. Jadi ketika kemarin
selesai periode itu kan DPR dapat koin emas itu ya, dapat koin emas, kemudian dapat lagi kemudian uang pensiun dan lain sebagainya. Nah ini yang saya kira bahwa itu sebagai penghargaan iya, tapi jangan sampai kemudian publik mempersepsikan bahwa seolah-olah DPR ini haus penghargaan gitu ya. Anggota DPR ini haus penghargaan. Sementara di sisi lain belum menunjukkan kinerjanya yang memuaskan. Memang kita tahu bahwa di DPR itu adalah proses kebijakan ya, proses kebijakan. Artinya proses itu bisa jadi selesai, bisa jadi tidak selesai, bisa jadi disepakati secara bulat, bisa jadi tidak. Dan itu menimbulkan persepsi yang kadang nggak buruk di mata publik itu saya klarifikasi ya soal emas ya. Sebenarnya emas itu cuma 5 gram dan itu bukan bentuk penghargaan ini emas, salah ya. Itu hanya kenang-kenangan yang ada gambar DPR RI-nya. Jadi itu bentuk dari bisa dibilang cendera mata. Dan hanya 5 gram. Hanya 5 gram. Oke, baik. Oke, intinya bukan emas batangan loh ya, jangan keliru menurut Mas loh ya. Hanafi ada surplus penghargaan. Surplus itu kan pasti akan dibandingkan dengan kinerja lagi, balik-balik kinerjanya sudah sejauh mana ya.